jump up and get down. Jump up, jump up, jump up, jump down. Jump up, jump up, jump down. Jump up, jump up, jump up, jump up and get down. Jump up, jump up, jump up, jump down. Perkenalkan, nama saya Caleb Darnuman. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A dengan NIM 2011-0054. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah sistem basis data atau membangun sebuah sistem basis data pada sistem informasi perpustakaan di Stika Umum Indo Kupang. Cara yang pertama adalah membangun database terlebih dahulu. Oke, jadi pertama kita memastikan apakah kontur kepalanya sudah hidup. Setelah itu kita masuk ke browser dan kita di sini kita akan membuat sebuah database perpustakaan. Di sini saya sudah membuat database perpustakaan. Yang pertama kita harus klik ke sini. Setelah itu kita akan membuat sebuah tabel, yaitu yang pertama tabel admin. Untuk kolomnya 9. Setelah itu kita pilih go. Oke, di sini kita isi dengan ID admin. ID admin, setelah itu nama. Di sini ada tempat lahir. Tempat lahir. Sini tanggal lahir. Di sini tanggal lahir. Setelah itu sini kita isi dengan alamat. Selanjutnya diisi dengan email. Ke bawah sini ada telepon. Setelah itu kita masukkan password. Setelah itu yang terakhir kita isi dengan status. Oke, status. Baik, kita untuk mengisi tipenya di sini kita pada admin kita isi dengan tipenya itu int. Setelah itu jangan lupa kita pilih di sini untuk menentukan kunci utama atau primary key yang ada. Oke, kita pilih go. Oke, di sini kita aktifkan di sini. Jadi primary key ini sebagai kunci utama, teman-teman. Setelah itu nama kita menggunakan tipenya teks. Tempat lahir juga kita gunakan tipenya teks. Tanggal lahir juga tipenya teks. Untuk alamat kita menggunakan tipenya def. Setelah itu untuk emailnya juga kita gunakan teks. Nomor telepon juga kita gunakan teks saja. Untuk paspor juga kita pakai teks saja karena dari teks dia menentukan banyaknya angka yang bisa kita gunakan. Oke, setelah itu untuk statusnya kita gunakan dengan char. Oke. Untuk kita pastikan dulu kembali di primernya sudah aktif. Setelah itu kita save, teman-teman. Oke. Ya, jangan lupa di sini status sini kita isi dengan 1. Oke, setelah itu kita save. Oke, jadi ya, yang pertama tabel adminnya sudah selesai. Setelah itu kita pilih kembali sini database perpustakaan. Kita membuat tabel yang kedua adalah tabel buku. Oke, kita pilih
Jumlah kolomnya 11. Jumlah kolomnya 11 dulu kita pilih go. Di sini kita isi dengan ID buku. Setelah itu judul buku, judulnya. Yang ketiga intisari. Yang keempat tahun terbit. Terus yang kelima ISBN. ISBN. Selanjutnya kita isi dengan jumlah halaman. Ini kita isi dengan jumlah buku. Jumlah buku. Sini kita masukkan ID penulis. Selanjutnya kita isi dengan ID penerbit. Di sini kita isi dengan ID jenis buku. Berikutnya kita isi dengan status. Jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pilih tipe yang akan kita gunakan. Yang pertama kita menggunakan ID buku tipenya integer. Setelah itu jangan lupa kita aktifkan dulu primary key. Kita aktifkan ini. Di sini kita klik di sini, maka sudah diaktifkan primary key-nya atau kunci utama yang harus terdapat pada ID teman-teman. Selanjutnya kita pilih judul bukunya, kita gunakan tipenya teks. Intisari kita gunakan teks. Untuk tahun terbitnya kita gunakan varchar. Di sini kita isi dengan 4. ISBN kita gunakan teks. Setelah itu kita aktifkan dulu 0. Untuk jumlah halamannya kita gunakan tipenya int. Jumlah buku kita gunakan int. Untuk ID penulis kita gunakan int. Jenis buku juga kita menggunakan int. Dan untuk ID penerbit juga kita menggunakan integer. Setelah untuk statusnya kita gunakan char. Di sini kita isi dengan 1. Setelah itu kita pilih save. Jadi ya seperti ini teman-teman. Sini kita sudah membuat 2 tabel. Itu tabel admin dan tabel buku. Selanjutnya kita klik database. Terus kita membuat tabel yang ketiga, ialah tabel detail. Detail dengan untuk ID detailnya kita menggunakan jumlah kolomnya ada 4. Sini kita masukkan ID detail. Setelah itu kita pilih ID pinjam. Selanjutnya kita pilih ID buku. Dan yang terakhir kita pilih jumlah.
Kita menentukan tipenya. Yang pertama, ID data kita menggunakan tipe integer. Terus untuk di sini juga kita menggunakan primary key. Jangan lupa setiap ID kita harus menggunakan primary key. Oke. Selanjutnya untuk ID peminjam kita gunakan tipenya int, dan seterusnya juga kita menggunakan int, teman-teman. Setelah itu kita pilih save. Oke. Untuk tabel yang ketiga itu adalah tabel data. Selanjutnya kita membuat lagi tabel yang satu. Selanjutnya kita membuat tabel jenis dengan jumlah kolomnya 2. Setelah kita pilih go, di sini ada ID jenis dan nama. Untuk tipenya kita menggunakan int, dan yang nama kita menggunakan teks. Jangan lupa kita aktifkan primary key. Oke, selanjutnya kita pilih save. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel berikutnya, yaitu tabel lemari. Lemari juga kita menggunakan jumlah kolomnya ada 2. Ini kita masukkan ID lemari. Dan yang kedua kita masukkan nama lemari. Oke, setelah itu tipenya kita masukkan, untuk ID-nya kita masukkan int, dan kita aktifkan kembali primary key. Oke, selanjutnya nama lemari kita menggunakan tipenya teks. Oke, setelah itu kita save. Oke, baik, selanjutnya kita membuat lagi tabel berikut adalah tabel penerbit. Penerbit dengan jumlah kolomnya ada 7. Kita menggunakan jumlah kolomnya 7. Setelah itu kita go. Oke, di sini ada ID penerbit. Di sini ada nama, alamat, terus kota, email, telepon, dan yang terakhir kita isi dengan status. Oke, seperti ini. Untuk ID penerbitnya kita juga menggunakan tipenya int. Setelah itu kita aktifkan dulu primary key. Oke. Selanjutnya untuk nama kita menggunakan tipenya teks. Untuk alamatnya kita juga menggunakan teks. Kota juga kita gunakan teks. Email juga kita gunakan dengan teks. Nomor telepon kita menggunakan teks juga. Untuk status kita juga gunakan teks. Dan yang terakhir adalah status kita menggunakan dengan char. Jadi kita isi dengan 1. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke, baik, selanjutnya kita tambah lagi dengan tabel berikut. Kita kembali di sini. Setelah itu kita isi dengan tabel penulis. Oke, tabel penulis dengan jumlah kolom kita pilih 9. Oke, kita pilih go.
Oke, di sini ada ID penulis. Ada ID penulis. Di sini nama. Ada nama, ada tempat lahir. Tempat lahir, tanggal lahir. Alamat. Setelah itu email. Berikutnya kita isi dengan telepon. Oke, selanjutnya kita isi dengan password. Dan yang terakhir kita isi dengan status. Oke, baik, untuk ID penulisnya kita menggunakan tipenya int atau integer dengan kita aktifkan dulu primary key-nya. Oke. Setelah itu nama kita gunakan teks. Tempat tanggal lahir juga, tempat lahir kita gunakan teks. Tanggal lahir kita gunakan date. Oke, setelah itu untuk alamat kita gunakan tipenya teks. Untuk email juga gunakan tipenya teks. Nomor telepon kita menggunakan tipenya juga teks. Oke, passwordnya juga kita gunakan teks. Nah, yang terakhir ini untuk kita menggunakan status ini kita gunakan dengan char. Oke, di sini kita isi dengan 1. Jadi seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita pilih save. Oke, untuk tabel penulisnya sudah selesai. Setelah itu kita buat tabel berikut lagi. Yang berikut adalah tabel pinjam. Nah, tabel pinjam dengan jumlah kolomnya 7. Itu di bawah. Nah, untuk tabel pinjamnya kita gunakan yang pertama ID pinjam. ID pinjam, yang kedua kita gunakan tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Oke, yang ketiga kita gunakan tanggal kembali. Tanggal kembali. Oke, berikutnya kita isi dengan ID pengunjung. Oke, selanjutnya kita isi dengan status. Kita gunakan status. Oke, berikutnya kita isi dengan diserahkan. Dan yang terakhir kita isi dengan diterima. Oke, baik, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita gunakan tipenya. Kita menentukan tipe yang harus kita gunakan. Yang pertama untuk ID peminjam. ID pinjam ini kita gunakan tipenya integer dan kita aktifkan dulu primary key-nya. Oke. Untuk tanggal pinjam kita gunakan date. Tipenya kita gunakan date. Tanggal kembali juga kita menggunakan date. Setelah itu kita pilih 0. Oke. Terus untuk ID pengunjungnya kita gunakan int atau integer. Statusnya kita gunakan char.
Di sini kita isi dengan 1. Oke, untuk disyaratkan kita menggunakan integer dan diterima kita gunakan dengan integer, dan kita juga aktifkan 0. Oke, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita pilih save. Oke, baik ya. Setelah selesai tabel pinjamnya, setelah itu yang antara ke-9 ke-8 kita ke berikutnya kita pilih ke sini lagi. Kebaikan selanjutnya kita buat lagi sebuah tabel, yaitu tabel rak. Oke, tabel rak ada 3 saja, untuk jumlah kolomnya 3. Kita go. Di sini ada ID rak, setelah itu nama rak, dan yang terakhir kita isi dengan ID lemari. Oke. Untuk TP-nya kita gunakan yang pertama ini. Setelah itu kita aktifkan dulu primary key-nya. Oke, yang kedua, nama rak kita gunakan tipenya teks, dan ID lemarinya kita gunakan integer. Oke, setelah itu kita pilih save. Oke, baik. Selanjutnya kita buat tabel yang terakhir, itu yang ke-10 tuh. Kita buat tabel profil. Tabel profil. Oke. Di sini untuk jumlah kolomnya kita gunakan 8. Setelah itu kita pilih go. Oke, di sini ada ID profil, nama profil, setelah itu alamat, ada email, di sini juga ada telepon, di sini juga ada URL. Oke, kita isi dengan description, dan yang terakhir kita gunakan kepala purpose. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita pilih tipenya. Tipe yang harus kita gunakan, yang pertama ID profil itu kita menggunakan tipenya integer. Setelah itu kita aktifkan dulu null index primary key-nya. Yang berikutnya nama profil. Nama profil ini kita gunakan tipenya teks. Oke, alamat juga teks. Untuk emailnya kita gunakan teks. Nomor telepon juga kita gunakan teks. URL kita gunakan teks, dan yang terakhir deskripsi kita gunakan teks. Ini kita gunakan teks juga teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita save. Oke, baik. Jadi di sini ada 10 tabel yang saya buat. Itu ada admin, tabel admin, yang kedua tabel buku, yang ketiga tabel detail, yang keempat tabel jenis, yang kelima tabel lemari, yang keenam tabel penerbit, dan ke-7 tabel penulis, ke-8 tabel pinjam, dan 9 tabel profil, dan terakhir itu tabel rak. Jadi ya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini merupakan database yang sudah saya buat pada database perpustakaan ini teman-teman. Sekian dan terima kasih.